Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal-hal penting yang menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu penghitungan zakat, pembagian waris, dan tata cara perawatan jenazah. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita, tapi juga untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang zakat. Yang mana yang pertama saya akan membahas tentang zakat pertanian, yang kedua zakat emas, dan yang terakhir yaitu adalah zakat profesi. Di sini saya akan menjelaskan pertanian, yang dimana ada seorang remaja pengusaha yang bernama Abi, adalah seorang petani yang sukses. Ia memiliki lahan sawit seluas 35 hektar. Kemudian ia berniat menzakatinya. Lalu bagaimana perhitungan nisab zakat tersebut? Yang pertama, nisab zakat. Nisab zakat hasil pertanian yaitu 5 waks atau 653 kg gabah atau 522 kg beras. Jika hasil panen mencapai nilai setara 522 kg beras, maka zakat wajib dikeluarkan. Sebagai contoh, harga beras per kilogramnya yaitu 10.000. Sedangkan nisab 522 kg dikali dengan 10.000 yaitu sama dengan 5.220.000 rupiah. Dan kemudian kadar zakat. Kadar zakat sendiri yaitu tergantung pada metode pengairannya, yang dimana 10% jika pengairan alami dan kemudian 5% jika pengairan buatan. Contoh, pengairan alami yaitu adalah 10% dari hasil panen, kemudian pengairan buatan adalah 5% dari hasil panen. Kemudian contoh perhitungannya yaitu adalah misalkan produksi sawit per hektarnya yaitu 20 ton, sedangkan luas lahannya yaitu 35 hektar. Maka total produksi sawit yaitu adalah 20 ton dikali 35 hektar, yang hasilnya yaitu sama dengan 700 ton atau 700 kg. Dan di sini harga sawit per kilogramnya yaitu adalah 2.000. Sedangkan nilai total panennya yaitu 700.000 kg dikali dengan 2.000 rupiah, maka hasilnya yaitu adalah 1.400.000.000 rupiah. Jika pengairan alami, zakat 10% tersebut dikali dengan 1.400.000.000 rupiah, yang dimana hasilnya yaitu adalah 140 juta. Namun jika pengairan buatan, maka zakat yang diambil adalah 5%, kemudian dikalikan dengan 1.400.000.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 70 juta rupiah. Kesimpulannya, zakat wajib dikeluarkan jika hasil panen mencapai atau melebihi nisab. Yang kedua zakat emas, yang dimana di sini dikisahkan yaitu seorang istri Irgi memiliki simpanan emas seberat 100 gram yang telah disimpan lebih dari 1 tahun. Zakat dikenakan jika emas mencapai 85 gram atau lebih. Sedangkan zakat yang dimiliki oleh istri Irgi tersebut mencapai 100 gram. Zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari nilai emas tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung zakat. 1. Mengetahui kadar emas. Emas yang dimiliki lebih dari 85 gram, maka wajib dikenakan zakat. Yang kedua, menentukan harga emas saat ini, yaitu cari harga emas per gram saat ini. Kemudian, menghitung nilai emas, kalikan berat emas dengan harga per gram. Dan yang keempat, menghitung zakat. Zakat adalah 2,5% dari total nilai emas. Contoh penghitungannya yaitu yang pertama adalah jika harga emas per gramnya adalah 1 juta. Kemudian nilai emas 100 gram tersebut dikalikan 1 juta sama dengan 100 juta. Jadi zakat yang harus dibayar yaitu adalah 2,5% dari 100 juta, sehingga zakat tersebut adalah 2.500.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dibayar atas simpanan emas istri Irgi tersebut adalah 2.500.000 dengan asumsi harga emas per gramnya adalah 1 juta. Baik, kemudian di sini saya menjelaskan yaitu zakat profesi, yang dimana seorang abdur yang berprofesi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia mendapatkan gaji pokok sebesar 30 juta rupiah dengan tunjangan 50 juta, lalu bonus 20 juta. Jika ia ingin berzakat, bagaimana metode penghitungannya? Yang pertama yaitu apakah sudah mencapai nisab. Di sini dijelaskan nisab zakat profesi dihitung berdasarkan nilai emas, yang dimana nisab sama dengan 85 gram emas. Kemudian, jika harga emas sama dengan 1 juta per gram, maka nisab sama dengan 85 dikali 1 juta, yaitu sama dengan 85 juta. Karena total pendapatan abdur adalah 100 juta, maka dia sudah mencapai nisab. Kemudian, adapun cara menghitung zakat profesi.
Zakat profesi dihitung sebesar 2,5% dari pendapatan yang dikenakan zakat. Kemudian total pendapatan Abdur itu sendiri yaitu sebesar 100 juta rupiah. Maka zakat profesi adalah 2,5% dikali dengan 100 juta rupiah, yang dimana hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Pembagian zakat sendiri yaitu dibagikan kepada 8 golongan. Yang pertama yaitu ada fakir, miskin, amil, muamalah, hamba sahaya, orang yang berutang, fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabir. Dan zakat dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat. Jadi, jika total pendapatan Abdur adalah 100 juta, maka zakat profesi yang dikeluarkan adalah 2.500.000. Zakat ini disalurkan melalui lembaga zakat yang terpercaya. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan harta waris. Persoalan yang pertama, seorang suami yang meninggal dunia, kemudian ahli waris yang ditinggalkan si mayit terdiri dari istri, ibu, dan satu saudara laki-laki kandung. Harta warisnya sebesar 30 juta. Kemudian dipotong dengan hutang dan pengurusan si mayit yaitu 6 juta. Maka tersisa 24 juta. Kemudian harta tersebut dibagi menjadi dua, yaitu harta sang suami 12 juta dan harta sang istri 12 juta. Dikarenakan yang meninggal itu adalah suami, maka kita akan menghitung harta suaminya saja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ahli waris. Ahli waris tadi terdiri dari istri, ibu, dan satu saudara laki-laki kandung. Kemudian sang istri itu mendapatkan 1/4, kemudian sang ibu mendapatkan 1/3, dan saudara laki-laki kandung itu mendapatkan asobah. Dari angka sang istri dan sang ibu yaitu 1/4 dan 1/3, maka angka masalahnya yaitu 12. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung angka masalah untuk masing-masing ahli waris. Yang pertama, sang istri tadi mendapatkan 1/4, maka angka masalahnya tadi 12, maka kita bagikan 12 dibagi 4 dikali 1, maka hasilnya yaitu 3. Kemudian untuk sang ibu, angka masalah tadi 12 dibagi dengan 3 dan dikali dengan 1, hasilnya yaitu 4. Untuk saudara laki-laki, kita menentukan angka masalahnya dari sang istri tadi, angka masalah sang istri itu 3, angka masalah sang ibu itu 4. Maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Untuk mencapai angka keseluruhan angka masalahnya yaitu 12 tadi, maka memerlukan 5 lagi. Jadi sisa yaitu 5 itu angka masalah untuk saudara laki-laki. Jadi sudah dapat di sini angka masalahnya untuk masing-masing, yaitu untuk sang istri 3, sang ibu 4, dan saudara laki-laki itu 5. Keseluruhan totalnya yaitu 12. Kemudian kita akan menghitung harta warisnya. Cara penghitungan harta waris yaitu angka masalah dari masing-masing, kemudian dibagi dengan keseluruhan angka masalah dan dikali dengan keseluruhan harta suami yang meninggal tadi. Jadi masing-masing angka masalah untuk sang istri yaitu 3, kemudian keseluruhan angka masalah yaitu 12, dan keseluruhan harta suami tadi yaitu 12 juta. Maka kita menghitungnya 3 dibagi 12 dikali 12 juta. Untuk sang istri, harta yang diterimanya yaitu 3 juta. Kemudian untuk sang ibu, rumusnya tetap sama seperti yang di atas, yaitu angka masalah sang ibu 4 dibagi dengan keseluruhan angka masalah yaitu 12, kemudian dikali dengan keseluruhan harta suami 12 juta. Maka sang ibu mendapatkan 4 juta. Kemudian untuk saudara laki-laki, angka masalah saudara laki-laki yaitu 5 dibagi dengan keseluruhan angka masalah yaitu 12 dan dikali dengan harta keseluruhan suami tadi 12 juta. Maka saudara laki-laki mendapatkan 5 juta. Dari harta-harta yang telah dibagi untuk masing-masing ahli waris, kita akan menghitung keseluruhan harta-harta yang telah dibagi. Dari harta yang telah dibagi, kita jumlahkan keseluruhannya yaitu 12 juta, berarti tepat sekali keseluruhan hartanya tadi 12 juta.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke persoalan yang kedua. Seorang istri yang meninggal dunia, kemudian ahli waris yang ditinggalkan si mayit terdiri dari suami, ayah, anak laki-laki 1, dan anak perempuan 1. Harta warisnya sebesar 100 juta, dipotong dengan hutang-hutang dan pengurusan mayit, maka tersisa 80 juta. Kemudian harta tersebut dibagi 2, yaitu harta suami 40 juta dan harta si istri 40 juta. Karena yang meninggal yaitu istri, jadi kita akan menghitung harta istrinya saja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ahli warisnya tadi terdiri dari suami, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Suaminya mendapatkan 1/4, ayahnya mendapatkan 1/6, dan anak laki-laki beserta anak perempuan tadi mendapatkan asobah. Dari angka suami dan ayah yaitu 1/4 dan 1/6, kemudian kita mendapatkan angka masalah yaitu 12. Kita akan menghitung angka masalah untuk setiap ahli waris. Yang pertama untuk suami. Untuk suami tadi angka masalah keseluruhannya yaitu 12 dibagi dengan 4 dan dikali dengan 1, maka menghasilkan 3. Kemudian ayah, angka masalahnya yaitu 12 dibagi dengan 6 kemudian dikali dengan 1, yaitu menghasilkan 2. Untuk angka masalah suami dan ayah tadi 3 ditambah 2 itu baru 5. Sedangkan angka masalah keseluruhannya yaitu 12. Jadi kita membutuhkan 7 lagi untuk mencapai angka masalah 12. Jadi untuk anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah yaitu 7 angka masalahnya. Kemudian kita akan menghitung suami terlebih dahulu. Suami tadi mendapatkan angka masalah 3 dibagi dengan keseluruhan angka masalah yaitu 12 dan dikali dengan keseluruhan harta istrinya yaitu 40 juta. Maka harta yang diterima oleh suami yaitu 10 juta. Untuk sang ayah, angka masalahnya tadi 2 dibagi dengan keseluruhan angka masalah yaitu 12 dikali dengan harta sang istri yaitu 40 juta. Maka mendapatkan hasil yang dibulatkan menjadi 7 juta. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan asobah tadi, itu angka masalahnya yaitu 7 dibagi dengan keseluruhan angka masalah yaitu 12 dan dikali dengan 40 juta harta istri tadi. Kemudian dibulatkan menjadi 23 juta. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Maka untuk anak laki-laki itu dibulatkan menjadi 15 juta, untuk anak perempuan itu dibulatkan menjadi 8 juta. Jadi hartanya yang didapat yaitu untuk sang suami itu 10 juta, untuk sang ayah 7 juta, itu dibulatkan ya. Untuk anak laki-laki mendapatkan 15 juta dan anak perempuan mendapatkan 8 juta. Jadi harta yang diterima tadi kita jumlahkan 10 juta ditambah 7 juta ditambah 15 juta dan ditambah 8 juta. Maka hasilnya 40 juta. Pas dengan keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh istri. Dalam perawatan jenazah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, kita siapkan terlebih dahulu peralatan yang akan kita gunakan nantinya, yaitu kain jenazah, air bersih, air kapur barus, dan air daun bidara. Selanjutnya yaitu kita tutup jenazah dengan kain dan melepaskan pakaian atau aksesoris yang dikenakan oleh jenazah. Sebelum memandikan jenazah, niatkan terlebih dahulu seperti berikut ini. Kemudian kita siram tubuh jenazah dengan air bersih terlebih dahulu, secara merata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak lupa juga kita tinggikan bagian kepala jenazah agar air tidak masuk ke dalam lubang hidung, mulut, dan telinga jenazah. Langkah selanjutnya, bersihkan kotoran yang ada pada jenazah seperti gigi jenazah, hidung jenazah, telinga jenazah, dan ujung-ujung jari jenazah. Untuk membersihkan kotoran yang ada dalam perut jenazah, barangkali masih terdapat kotoran di dalamnya,
maka kita angkat kepala jenazah, lalu tekan perut jenazah secara perlahan. Kemudian, kotoran-kotoran yang keluar setelah kita tekan perut jenazah, maka bersihkan bagian kanan ataupun kiri jenazah jika terdapat kotoran yang keluar dari jenazah setelah kita tekan perutnya. Jika kita sudah membersihkan kotoran yang ada pada jenazah, langkah selanjutnya yaitu mewudukan jenazah dengan niat seperti berikut. Lalu, wudukan jenazah sebagaimana wudu jika hendak melaksanakan sholat. Selanjutnya, siramlah seluruh permukaan rambut dan kulit jenazah secara merata sampai sela-sela jari dan lipatan kulit dengan air daun bidara atau air sabun. Disunnahkan memulai dari arah kanan. Kemudian, kepalanya diusap, jenggotnya dibersihkan, dan rambutnya disisir. Jika ada rambut yang rontok, harus dicampur lagi ketika mengkafaninya. Setelah itu, bilas menggunakan air bersih secara merata sampai tidak ada lagi sabun pada tubuh jenazah. Selanjutnya, siram tubuh jenazah menggunakan air kapur barus hingga merata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya untuk mengawetkan si mayit. Selanjutnya, siram kembali tubuh si mayit dengan air bersih. Jika sudah bersih, keringkan jenazah dengan handuk bersih atau kain pengering lainnya dengan pelan-pelan dan lembut. Lepaskan kain basah, lalu ganti dengan kain yang kering. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Langkah awal yaitu siapkan tali untuk mengikat jenazah, disunnahkan berjumlah ganjil 3, 5, atau 7. Kemudian, hamparkan kain kafan yang pertama di atas tali. Hamparkan kain kafan yang kedua agak serong ke kanan di atas kain kafan pertama. Hamparkan kain kafan yang ketiga agak serong ke kiri di atas kain kafan kedua. Lalu, letakkan jenazah yang telah selesai dimandikan di atas kain kafan. Kemudian, hamparkan wewangian seperti kapur barus, minyak wangi, atau daun bidara. Langkah selanjutnya, tutup lubang-lubang jenazah seperti hidung, mulut, telinga dengan kapas, dan juga tangan jenazah disedekapkan. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain. Tidak lupa juga menutup lubang kemaluan depan dan belakang dengan kapas tanpa melihat aurat jenazah. Lalu, tutup jenazah dengan melipat kedua lapis kain kafan, kemudian ambil kain mandi penutup jenazah. Selanjutnya, lipatkan kafan lapisan yang paling bawah. Selanjutnya, mulailah mengikat tali kain kafan. Proses mengkafani mayat pun telah selesai. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, berdiri tegak, kemudian niat, yaitu sebagai berikut. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbir yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, lalu kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan lebih utama jika membaca sholawat Ibrahimiyah.
Kemudian takbir yang ketiga, kita lanjutkan membaca doa untuk si mayit, yaitu sebagai berikut. Kemudian takbir yang keempat, kita juga membaca doa untuk si mayit, yaitu sebagai berikut. Kemudian yang terakhir, yaitu salam. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Dalam tanah dibuat kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubangnya dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat agar jasad tersebut tidak mudah dibongkar binatang. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Tali-tali pengikat kain kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Kemudian kita azankan jenazah sebagaimana azan jika hendak melaksanakan sholat. Setelah itu, jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian liang kubur itu rata. Tinggikan kubur itu dari tanah biasa sekitar 1 jengkal dan di atas kepala diberi batu nisan. Setelah selesai menguburkan, dianjurkan berdoa, mendoakan dan memohonkan ampun untuk jenazah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.